Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kisah-kisah berikutnya dari buku ini. Masih di bab keyakinan. Selanjutnya ini kisah dari penulis ya. Ketika penulis masih berusia 6 tahun. Ternyata penulis itu mengganggu anjing yang sedang makan. Akibatnya anjing itu menggigit dan mengakibatkan 8 jahitan di kakinya. Sejak saat itu, setiap bertemu anjing, ia langsung menganggap mereka hewan yang ganas dan jahat. Bahkan jika bertemu di jalan, penulis berusaha menghindari dan mencari jalan yang lain. Inspirasi yang bisa kita ambil, keyakinan itu bisa muncul dari pengalaman. Terlebih pengalaman yang berkesan. Sampai terniang-niang gitu ya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki pengalaman yang sangat berkesan dan dirasa mengganggu untuk kedepannya, selayaknya kita pertimbangkan kembali untuk mempertahankan kenangan itu ya. Kemudian penulis melanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Ini tentang keyboard di mesin komputer atau mesin tik ya. Kalau sekarang ya di HP ya. Pertanyaannya, kenapa huruf-huruf yang ada di sini di keyboard ini tidak urut ya, dan cenderung kayak acak-acakan. Nah, ternyata kalau orang sekarang ditanya seperti itu, maka sebagian besar orang akan menjawab hal itu dilakukan untuk menambah kecepatan mengetik. Dan model ini dikenal dengan model QWERTY. Model ini dianggap sebagai model yang paling efisien dan telah terpakai selama lebih dari 120 tahun dan tidak ada yang mempermasalahkannya sampai sekarang. Padahal dalam sejarahnya model QWERTY ini adalah model yang paling tidak efisien ya. Karena sejarahnya di saat mesin tik itu masih sangat besar dan gerakannya sangat lambat, maka saat mengetik itu harus lambat. Karena kalau terlalu cepat, maka mesin itu akan macet ya. Akan tetapi, kenapa kemudian model yang dinilai sangat tidak efisien dengan tujuan memperlambat pengetikan ternyata malah dipakai. Dan bahkan orang sekarang ditanyai seperti itu malah menjawabnya, dengan model ini kita ngetik akan lebih cepat dan lebih efisien. Ternyata sejarahnya pada tahun 1882 semua orang mengetik dengan menggunakan metode cari dan ketik 4 jari. Pada saat itu ada seorang wanita yang mengajukan model QWERTY sebagai model yang dikatakannya merupakan model pengetikan tercepat dengan menggunakan 8 jari. Akhirnya ia menyewa seorang pengetik yang profesional ya dan diminta untuk menghafalkan model ini dan kemudian menantang beberapa guru untuk mengetik. Hasilnya wanita ini memenangkan semua lomba kecepatan mengetik dengan model QWERTY-nya. Sejak saat itulah model ini meluas dan menjadi model standar yang dipakai di seluruh dunia dan tanpa ada yang mempermasalahkannya. Nah, inspirasi yang bisa kita ambil, pertama, keyakinan itu sama ya, muncul dari pengalaman. Awalnya model QWERTY ini sebagai model yang lambat. Ya memang tujuan dari mesin tik itu dengan menata huruf sedemikian rupa itu untuk memperlambat. Akan tetapi yang kedua, asumsi ataupun keyakinan ini bisa hilang dengan pengalaman baru. Yakni
Manakala seorang wanita tadi memenangkan lomba dengan model QWERTY-nya ini, muncul keyakinan itu di banyak orang. Dan akhirnya sampai menyebar ke seluruh dunia dan dipakai di seluruh dunia. Yang ketiga, selayaknya kita kemudian mengoreksi keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri kita. Keyakinan itu bisa mengembangkan kita atau justru mengerdilkan kita. Karena faktanya keyakinan itu rata-rata ya sebagaimana di kisah tadi, muncul dari pengalaman, dan pengalaman rata-rata ya pahit, tidak enak. Pengalaman jatuh, pengalaman gagal, pengalaman dicemooh orang dan lain sebagainya. Disepelekan orang dan lain sebagainya. Manakala keyakinan-keyakinan itu seperti ini, maka kita itu diibaratkan penulis seperti makan racun arsenik ya, sedikit demi sedikit. Memang kita tidak mati sekaligus, akan tetapi pelan tapi pasti ya kita akan mati ya. Dalam artian mati secara emosional, mati secara harapan. Nah, kalau kita sudah mati secara emosional sama mati secara harapan ya sudah. Kita seperti raga yang berjalan begitu saja. Begitu sahabat semua, untuk inspirasi pada kesempatan kali ini, selayaknya kita memperbaiki keyakinan-keyakinan kita. Selalu mengontrol keyakinan-keyakinan kita. Agar apa? Agar keyakinan itu bisa mengembangkan kita. Begitu sahabat semua, semangat pagi di malam hari ini.